Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man sabara, siapa yang sabar ala huluki zaujatihi, atas tingkah laku ya zaujatihi, istrinya, sabar dia, a'tahullahu ta'ala mislama a'ta Ayyuba alaihi salam, maka Allah berikan pahala ganjaran semisal apa-apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, minal ajri, daripada pahala, wassawabi, pahala, ganjaran, wassawabi, dan pahala. Jadi siapa di antara kita ini yang sabar atas tingkah laku kita punya istri, ya, maka Allah berikan kita apa? Pahala sebagaimana Allah berikan pahala itu kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ya, jadi kita mesti sabar. Ya, insya Allah setiap kesabaran itu ada buahnya. Ya, kalau kita tamalluk ilallah, kuat ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu satu kisah menarik. Ada seorang penuntut ilmu 10 tahun belajar dengan syekh dia punya guru bersama kawan-kawannya. Dia belajar bersama kawannya biasa. Tak nampak ini kawan ini unggul waktu belajar dulu. 10 tahun dia berguru berhalaqah begitu. Ini kisah ini tabi'in. Setelah dia belajar, ya, habis sedemikian, tiba-tiba 10 tahun kemudian beliau sudah menjadi ulama. Tapi ulama yang mewah, yang kaya, bagus bajunya, bagus pakaiannya, dan punya halaqah di masjid yang sama dengan gurunya. Namun majelisnya lebih ramai daripada majelis dia punya guru yang mengajari dia selama 10 tahun. Oh, ini kisah yang dalam hayatus salaf. Ya. Jadi, namun berbeda waktu. Berbeda waktu. Bahkan justru kawan-kawan yang pernah ngaji dulu belajar dengan ini tadi. Belajar dengan dia. Ya. Orang bertanya-tanya, apa rahasianya? Kenapa dia sedemikian? Dulu ketika ngaji biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Dia tanya, apa sejarahnya? Oh, ternyata dia ada asbabnya. Ternyata ketika kalian dulu ya pulang, saya masih sempatkan bertanya kepada seorang guru. Saya tanya tentang sesuatu. Saya bertanya, tiba-tiba datang seseorang yang tinggi, ganteng, ya, posturnya tinggi, ganteng, nampaklah orang kaya. Dia datang kepada saya ini, ya, ingin menyampaikan kepada saya, kira-kira ada nggak orang yang ingin untuk menikahi dia punya anak. Ya, dengan spontan ini guru dia, udah nih, ini Syekh Hendri aja nih, Syekh Hendri. Oke, yakin Syekh Hendri nikah. Kalau dulu nggak perlu nampak perempuannya dulu, nggak perlu datang orang tuanya, ankah tukah bimari kaza, selesai. Sampai di sana, ini pemuda dibawa. Setelah dibawa ke rumah ini, ke kamar, dia lihat ternyata istrinya ini, walaupun tadi dia di awal masuk saja sudah kagum, rumah besar, mewah, namun dia dapati istrinya ada sekitar 10 aib pada tubuhnya. Mohon maaf, anggota badannya banyak yang kurang, rambutnya ini rontok segala macam. Bayangkan, kau anak muda, kira-kira sampai di sana, kau mau pulang atau tidak? Pulanglah. Pulanglah. Begitu juga ini, mau diceraikan dia punya istri, kan sudah dinikahi. Malah begini, ini nggak mau saya ini, kata abahnya. Mau diapakannya, tapi datang perempuan ini, dia apanya begini, ditahannya. Ya, jangan ceraikan aku, kata perempuannya. Jangan ceraikan aku. Silahkan engkau, tak usah kau memakaiku segala macam, tapi jangan hilangkan status saya sebagai istrimu. Itu saja. Maka ini seorang pemuda ini pula, ya, karena dia masih muda, mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andailah kata nanti ada seorang istri ridho, yang meninggal dunia, kau ridho, maka istri akan masuk surga. Dijamin Rasul akan masuk surga.
Sehingga sabarlah ini pemuda. Sabar dia berapa tahun dengan ini wanita. Sabar dia. Berbuahlah kesabaran. Ya, perempuan ini meninggal pula lah istrinya ini. Meninggal dia, istri ini meninggal. Tiba-tiba mertuanya juga meninggal dunia setelah dia hibahkan semua hartanya. Ya, setelah dia hibahkan harta. Setelah dia hibahkan hartanya, karena anak cuma satu. Perempuannya cuma anak ini, orang kaya nih. Setelah dia hibahkan ini, dia punya ruko segala macam, banyak segala macam. Dan entah apa, tiba-tiba Allah berikan dia pemahaman. Allah berikan dia pemahaman sehingga dia bisa membaca kitab, alim luar biasa. Itulah dia buka majelis. Itu asal muasalnya. Masya Allah. Ini kisah nyata disampaikan oleh para ulama. Ya, kisah nyata disampaikan oleh para ulama. Mana lagi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sabarat," siapa perempuan yang sabar. Sebaliknya ya. Ala hulki zawjiha, atas tingkah laku dia punya suami. A'tahallahu ta'ala ajra ma kutila fi sabilillah. Allah berikan ini seorang awewe ini, Inggris pisan ini, perempuan ini, butet ini, taing ini, apa? Seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun wa man zalamat zaujaha, siapa perempuan yang zalim akan suaminya. Hati-hati perempuan. Ini celako, hati-hati. Ya. Inilah diantara ciri-ciri BCL. Apa BCL itu? Zalamat wa zalamat. Dia zalim kepada siapa? Zaujaha, kepada dia punya suami. Hati-hati kalau istri zalim kepada suami. Wa kallafathu ma la yutiku, membebani suami di luar kesanggupan suami. Yang sanggup ya gaji suami cuma sepeda ontel. Bang, ya. Bang, belilah bang mobil jazz. Aku mau shopping, mau ke mall segala macam. Dek, mau ditabung pun setahun ini nggak cukup. Gaji abang cuma nggak mau. Pokoknya beli. Ya, pokoknya beli. Dia bebani suaminya. Atau dia bebani gaji suaminya cuma 1,5 juta. Tapi make upnya supaya nampak glowing, harganya 5 juta. Tekor suaminya, ya, Ustaz Yahrin, Ustaz Pohan, tekor dia 3,5 juta. Harga make up istrinya 5 juta, gajinya cuma 1,5 juta. Inilah istri BCL itu. Wa kallafathu ma la yutik, membebani suami di luar kesanggupannya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Di luar kesanggupan. Ya. Baru wa azadhu, dan suka menyakiti suami. La'anaha malaikatur rahmati wa malaikatul azabi. Maka dia dilaknat ini perempuan dengan malaikat rahmah dan malaikat azab. La'anatha malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Ya, ini perempuan dilaknat malaikatu oleh malaikat rahmah wa malaikatul azab. Wa man sabarat, siapa perempuan yang sabar juga ala aziyati zaujiha, atas tingkah laku buruknya suaminya. Ya, a'tahallahu ta'ala binti Imrana, maka Allah berikan dia pahala seperti pahalanya Asiyah dan Maryam binti Imran. Ya, kaza fil jawahiri as-Samarqandi, begitu disebutkan dalam Samarqandi. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, siapa perempuan matat atau istri meninggal dunia, ya, wa zawjuha anharodin, sementara suaminya ridho daripada perempuan itu, istrinya, daripada istri itu meninggal dunia, istri itu suaminya ridho, maka dakhalatil jannata, ini perempuan masuk. Bu, mau masuk ke dalam surga? Mau, Pak Ustaz?
kau punya suami. Buat ridho kau punya suami. Jangan main-main wahai para istri. Ya, jangan kau anggap sepele. Ya. Kadang-kadang mentang-mentang kerja istri lebih tinggi atau pangkat istri lebih tinggi atau titel istri mungkin S2, kita esteller. Ya. Tapi istri kita nggak boleh. Kalau dalam konsep berkeluarga, walaupun istri presiden, kalau kita sebagai suami di rumah tangga kita amirnya, pemimpinnya. Ya, walaupun kita Gojek, istri kita presiden, tetap dia taat. Makanya itu bagus juga peribahasa itu, himmatur rijal fawqal jibal. Cita-cita seorang laki-laki itu di atas gunung. Tapi jangan kau tanya gunung apa. Ya kan? Wa himmatun nisa fawqas sarir. Cita-cita seorang perempuan itu setinggi apapun dia, pasti ujung-ujungnya tetap fawqas sarir, di atas kasur. Siapa? Dia tetap sebagai ibu atau istri bagi suaminya, walaupun pangkatnya presiden di luar sana. Nah, itu makanya, ya. Maka jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Ridho. Kalau dapat ridho suami, insya Allah. Makanya mau masuk neraka bu, gratis. Mau, tokokkan kepala suamimu. Gampang aja. Tokokkan kepala suamimu, tak usah kau urus dia. Masuk neraka gratis, tak usah apa-apanya. Masuk neraka. Itu pentingnya. Ya. Pak Ustadz, ini dikit-dikit neraka. Kami ini seringkali mendengar ceramah Ustadz, perempuan paling banyak masuk neraka, perempuan paling banyak masuk neraka. Itu ada 3 alasan kata dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kenapa banyak perempuan masuk neraka? Ada 3 alasannya. Pertama, karena perempuan itu, ya, pertama perempuan ini apa namanya? Secara iddatun nasab, jumlahnya paling banyak. Dalam hadis-hadis akhir zaman 50:1. Makanya kata beliau, kalaulah jumlahnya paling banyak, tentulah masuk neraka perempuan paling banyak. Makanya kalau saya menikah 3 lagi, itu mengurangi apa itu? Ya kan? Ya. Mengurangi asap dia. Mengurangi asap dia. Ketika kita mempunyai istri alias poligami, ya, itu kan menjadikan perempuan itu supaya bersuami. Bukan tujuannya supaya apa gitu, enggak. Supaya istri-istri perempuan itu bersuami. Yang kedua, karena memang di akhir zaman ini banyak perempuan tidak taat pada suami. Syaratnya. Kenapa? Kan perempuan bosan kadang-kadang mendengarnya. Ustaz, dikit-dikit taat suami, dikit-dikit taat suami. Padahal suamiku mirip macam Fir'aunnya, kata dia. Mirip macam Fir'aun. Ya. Kenapa taat pada suami? Karena tanggung jawab suami jauh lebih besar daripada istri. Istri itu tuan-tuan, kalau dia solehah, baik dia, walaupun suaminya macam Fir'aun, mirip macam Fir'aun, dia tetap masuk surga. Makanya kata Nabi, hei perempuan, tengok itu laki-laki, tengok itu kau suami, naruki wa jannatuki, tanggung jawabnya surga dan neraka. Surga dengan neraka. Kan sering kata guru-guru kita, walaupun kau ulama, suami ulama, saking ulamanya kata guru-guru kita, ya, apa? Saking besarnya, ulama besar, serbannya sebesar pelak Vespa, ekornya 7 meter, jubahnya itu 7 lapis, bisa menekan anak gadis, ya kan? Musobahnya itu besar apanya, sebesar kelapa. Subhanallah, 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 ya kan? Tapi dia sibuk kesini, anaknya dilantarkannya, istrinya dilantarkannya. Ini ulama pertama masukkan ke dalam neraka. Ya. Nah, itu namanya. Yang ketiga, kata beliau dalam kitab Dalilul Falihin, karena perempuan paling banyak menyiksa kucing. Perempuan yang masak dari zaman sering, ya. Pergi dia ke pasar Tangor, pulang belikan tongkol, ya, dan tongkol sampai di rumah. Belum lagi digilingnya lagi cabainya, sekarang mungkin blender, ya, setelah blender dimasaknya, kasih cabai dan macam, datang seekor kucing, yang diambilnya cuma 1, tapi yang datang sapu. Diambil cuma satu, yang datang cuma sapu. Makanya dalam hadis Riyadhus Shalihin, kalau ada binatang rumah mengambil makananmu,
kau biarkan saja, itu sedekah. Nah, itu sedekah walaupun dicurinya. Nah, itu alasannya kenapa perempuan banyak penghuni neraka. Ya. Ma'asabikin, bersama orang-orang yang terdahulu. Ai ma'a ityaniha bibaqiyatil ma'murat, artinya bersamaan penjelasan bibaqiyatil ma'murat dengan ya dia melakukan perintah-perintah, wa tajannubil munhiyat, dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang pokok-pokok. Rawat Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummi Salamah. Rawat Tirmizi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ummu Salamah. Baru wa qala sallallahu alaihi wasallam idza salatil mar'atu khamsaha. Ini hadis ini bagus juga disampaikan sebagai ini bagus ini bagi perempuan, enak mereka ini. Gara-gara hadis inilah perempuan ini andai kata tidak ada salat sunnahnya, tidak ada duhanya, tidak ada tahajudnya, mereka tetap masuk surga. Udkhilil jannah masyiki. Ini perempuan ini. Salah satu hadis khususiyah kemuliaan yang Nabi sampaikan kepada kaum perempuan. Enggak ada salat sunnahnya karena sibuk ngurus anak, sibuk ngurus apa kita. Cuma yang wajib-wajib masuk kau ke dalam surga. Pintu mana saja yang kau suka. Ya. Nah, ini saja, mungkin besok baru kita sambung. Ya. Jangan khawatir ya. Penting menikah dulu. Ilmu sudah kita pelajari. Ya. Kalau dapat istri yang apa? Ciri-ciri istri yang apa kemarin sudah kita sampaikan. Ya, sudah kita sampaikan. Yakin saja pasti ada jodohmu. Mantan bandit saja. Ini kisah nyata. Mantan bandit. Ya, ada seorang pemuda, mantan pencuri kelas kakap, bertaubat, datang kepada Syekh, seorang ulama. Ya Syekh, bolehkah aku tinggal bersamamu? Ya boleh. Cuma aku ini, ya, bolehkah saya berburu kepadamu? Boleh, katanya. Saya ingin bertaubat ya Syekh. Boleh, silahkan. Cuma kau mesti sabar denganku. Aku ini hanya minum air dan kadang 2 butir korma, 3 kurma. Saya ini enggak apa-apa. Padahal ini Syekh terkenal, masyhur. Tapi begitulah kehidupannya. Tinggallah dia bersama saya ini. Tapi yang namanya orang baru hijrah, itu bisikan setannya itu masih luar biasa. Datang bisikannya, hei wahai anak muda, kau biarkanlah burung makannya cuma begitu. Tolonglah pergi ke luar sana, carilah makanan kepada kau punya guru. Tega kali kau punya guru, tinggal bersamanya, kau sudah ditolongnya, sudah diajarinya. Terbisik dalam benaknya. Ini namanya baru hijrah. Makanya perempuan baru hijrah itu masih gampang digoyang. Enak. Masih gampang digoyang. Maksudnya goyang apa ini? Ya. Walaupun bercadar ya. Ya. Pergilah ini pemuda. Ini kisah nyata tuan-tuan. Supaya kalian paham bagaimana hakikat jodoh itu. Allah yang ngatur sekali ini. Ya, Allah yang ngatur. Dia pergilah dia ke satu rumah, ya. Karena dia mencium ada wanginya satu makanan yang enak. Dia cobalah masuk ke rumah itu. Dia ambil situ, ada di pancinya itu. Di situ disebutkan dalam kitab ini namanya sejenis terong yang dimasak tapi enak dia. Terong dia dimasak tapi enak. Masuk dia ke situ. Ya. Masuk dia ke situ. Cuma sebelum dia bawa ini terong untuk dikasih kepada dia punya guru. Karena dia menurutnya begini, untuk guru punya. Untuk guru punya. Dia kan orang terkenal di sini. Begitulah benaknya. Sekiranya pun tahu orang, maafkan orangnya itu. Ya kan? Karena sering juga kadang orang ini menisbatkan, mana kau dek? Bersama Ustaz ini. Oh ya, padahal di warung kopinya dia. Ini sama, oh yakin lah sini. Oh ya nggak apa-apa lah kalau sama apa tuh. Banyak begitu. Ya kan? Jadi ketika itu dia cicipi ini, dia muntahkan. Kenapa? Dia ingat. Sadar dia bahwa ini bukan haknya. Datang rasa khuswahnya, takutnya kepada Allah. Karena dia sudah bertaubat, dimuntahkannya, campakkannya, pergi dia. Sampai ke sana dia menemui gurunya, dia lihat gurunya di hadapannya ada seorang perempuan dan ada seorang ayah yang sudah agak berumur, dia lihat. Ternyata perempuan ini baru ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, masih muda, cantik, luar biasa. Wow. Ya? Meninggal dunia, baru lagi nikah, meninggal dunia. Datang, meninggal dunia, setelah meninggal suaminya, dia tunggu masa iddah. Habis masa iddah, datang dia ke Syekh ini, wahai Syekh, tolonglah carikan jodoh kepada aku. Begitu adatnya dulu.
Oh, tiba-tiba datang pemuda ini. Ah udah, nih, kau udah ada niat menikah kan? Saya Hendri, ada, nikah. Setuju? Setuju. Dinikahkan saya ini, ada ayahnya nikahkan. Menikah mereka. Bawa pulang ke rumah. Perempuan ini kaya. Bawa ke rumah. Lewati satu rumah. Ya kan? Pas kebetulan mau lewat begini, pas di depan rumah yang dia curi tadi, terong itu tadi, agak cepat jalannya. Khawatir dia, agak cepat jalannya. Ditarik sini, mama, ini rumah kita yang apa ini? Oh, rumah kita dia. Iya, rumah kita. Oh, was-was ini pengumuman. Ini yang mencuri. Gawat ini orang. Kata beliau, gawat. Masuk ke sana. Abang lapar ya? Iya. Oh, tunggu bang ya. Ambil dulu ke dapur. Diambil ini istrinya di dapur. Tengoknya sudah ada bekas terong yang dicampakkan di hidung, yang sudah dikunyah. Yang mencicipinya dulu. Dia heran dia. Kenapa ini? Siapa yang masuk ini? Siapa yang mencuri rumahku ini? Kata perempuan. Padahal ini sudah saya siapkan untuk suami baru. Siapa ini untuk suami baru. Ini banyak kisah banyak. Apa kata beliau? Jujur laki-laki ini. Dek, tolong dengarkan dulu. Dengarkan, karena perempuan baik. Ya, didengarkannya. Sebenarnya Dek, begini ceritanya. Begitu Dek. Begini ceritanya. Jadi Dek, sebenarnya saya ini berburu dengan Tuan Syekh. Cuma saya tengok Tuan Syekh ini makannya jarang yang enak-enak, kadang kurma, kadang ini. Terlintas di hatiku ya untuk mencari makanan kepadanya. Saya ini dulu mantan pencuri, belum hilang lagi apanya itu, karena loncat pagar, belum hilang lagi apa itu. So itulah, karena baru tobat. Ya, begitu katanya. Saya datanglah saya yang ambil ini. Cuma ketika tadi saya gigit ini, saya langsung ingat khuswahnya. Khawatir saya. Ya takut saya datang, saya campakkan. Kata beliau. Apa kata perempuan? Kira-kira kalau ada perempuan begini zaman sekarang, tahu dia pencuri itu, diterimanya nggak itu? Ya, diterimanya kita lagi. Apa? Wallahi demi Allah. Ya, asbab ini wahai abangku. Sekarang bukan lagi pancinya, bukan lagi terongnya. Orang yang miliki terong sudah milikmu. Ya, bukan sekedar apa lagi. Tak usah sungkan-sungkan lagi. Ya, terongnya, pancinya, dan orang yang punya terong dan panci itu sudah milikmu sekarang. Dua sebabnya itu. Nah, begitulah jodoh. Kalau jodoh gimana pun dia Ustaz Henry berjumpa dia itu. Kamu udah tidur sih. Ya, berjumpa. Ya, berjumpa itu sama yang punya terong. Ya, Allahu a'lam. Lain soal.